Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran biologi. Kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi sebagai materi pertama di kelas 10 semester ganjil yang akan dibawakan oleh Ibu Marta Anggriani Wijaya. Dalam pokok bahasan yang pertama ini kita akan mempelajari apa itu biologi, apa juga cabang-cabang ilmu biologi tersebut, kemudian sifat biologi sebagai ilmu, manfaat dan bahaya biologi, serta objek dan persoalan biologi. Mari kita membahas lebih dalam. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan atau makhluk hidup. Biologi sebagai ilmu cakupannya sangat luas. Karena itu kita dapat menggambarkan cabang-cabang ilmu yang saling terkait dalam biologi ini seperti berikut. Seperti kue lapis yang memiliki lapisan yang bisa kita potong secara vertikal maupun secara horizontal. Kita lihat di gambar kue lapis berikut. Biologi sebagai cabang ilmu yang mempelajari banyak hal seperti manusia, serangga, tumbuhan, burung, bakteri, dan sebagainya bisa kita gambarkan sebagai potongan-potongan vertikal di mana lapisan-lapisannya dapat kita pahami dengan setiap cabang ilmu vertikal tadi memiliki cabang ilmu yang bisa dipotong horizontal. Misalnya dalam bakteriologi kita bisa belajar tentang biologi molekulernya, tentang bentuknya atau morfologinya, tentang keturunannya atau genetika, dan tentang lingkungannya atau ekologi maupun fungsi bagiannya atau atau fisiologi. Demikian kompleksnya cabang-cabang ilmu biologi sehingga di setiap materi kita akan melihat beberapa sisi dari materi yang akan kita bahas. Mari kita lihat berikutnya. Nah, ini adalah cabang-cabang ilmu biologi. Mari kita perhatikan. Kita akan bahas bagian-bagian yang paling sering dipakai secara umum, misalnya anatomi. Anatomi itu ilmu, cabang ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian struktur tubuh dalam makhluk hidup, bagian dalam. Kemudian agronomi mempelajari tentang tanaman budidaya. Berbeda dengan botani. Botani mempelajari tentang tumbuhan secara umum. Kemudian bakteriologi tentang bakteri. Biologi molekuler adalah ilmu yang mempelajari kajian biologi pada tingkat molekul. Nah, ini adalah bioteknologi. Bioteknologi itu mengenai penerapan proses biologi secara terpadu yang meliputi proses biokimia, mikrobiologi, rekayasa kimia, untuk bahan pangan, dan yang penting adalah untuk kesejahteraan manusia. Jadi penerapan proses biologi intinya untuk kesejahteraan manusia. Kemudian ekologi itu mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Selanjutnya adalah embriologi tentang embrio. Yang penting lagi adalah evolusi, itu mempelajari perubahan struktur tubuh makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama, ribuan tahun bahkan. Kemudian ada epidemiologi, ini yang sangat marak saat ini adalah epidemiologi mengenai penularan penyakit COVID-19. Kemudian ada yang disebut dengan endokrinologi tentang hormon, enzimologi tentang enzim. Kalau kita perhatikan,
Kata-kata untuk cabang ilmu itu diambil dari apa yang dibahas dan diakhiri dengan logi atau berasal dari kata logos atau ilmu. Maka enzimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang enzim. Kita lanjutkan lagi dengan beberapa cabang lain adalah, ini juga sekarang sedang marak dicanangkan adalah sanitasi untuk mengatasi kesehatan lingkungan, terutama terkait pada penularan COVID-19, yaitu apa yang harus dilakukan. Ruangan dengan sirkulasi udara, harus selalu mencuci tangan, menggunakan masker dan sebagainya, itu adalah bagian dari sanitasi. Kemudian ada yang disebut sitologi, mempelajari tentang sel. Taksonomi, ini mempelajari tentang penggolongan makhluk hidup atau klasifikasi makhluk hidup. Ada lagi virologi tentang virus, virus COVID, corona ya. Dan zoologi tentang hewan. Kita lanjutkan dengan cabang-cabang ilmu yang lain, yaitu fisiologi. Ini akan kita pelajari sepenuhnya di semester ganjil dan genap kelas 11, yaitu tentang fungsi kerja organ tubuh. Kemudian ada farmakologi, maksudnya ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan. Genetika, mempelajari tentang pewarisan sifat atau penurunan sifat dari orang tua ke keturunannya. Histologi adalah ilmu tentang jaringan. Kemudian imunologi tentang kekebalan atau sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada lagi tentang mikrobiologi, tentang mikroorganisme. Morfologi, ini juga selalu kita kaitkan dengan pelajaran kita adalah morfologi, anatomi, dan fisiologi di SMA ini. Morfologi itu adalah bentuk atau ciri luar organisme. Mikologi, ilmu tentang jamur. Organologi, ilmu mempelajari tentang organ. Kemudian patologi. Patologi ini tentang penyakit dan pengaruhnya bagi manusia. Dan parasitologi tentang parasit. Demikian, ada banyak cabang ilmu biologi yang kalian bisa baca dan pelajari. Hal-hal yang sudah Ibu sebutkan adalah hal-hal yang paling sering kita bahas. Kita lanjutkan, berikutnya adalah bagaimana sih biologi dikatakan sebagai ilmu atau sains. Itu terkait dengan sifat-sifat berikut. Sifat yang pertama adalah bahwa biologi itu memiliki objek. Apa yang dimaksud dengan memiliki objek? Artinya biologi itu mempunyai kajian khusus. Memiliki kajian khusus. Apa yang dikaji adalah makhluk hidup. Makhluk hidup dari banyak sisi seperti yang sudah kita pelajari di cabang ilmu tadi. Kemudian biologi juga memiliki metode. Artinya memiliki tahap-tahap untuk mempelajarinya. Dan tahap-tahap ini harus berurutan. Selain itu, biologi juga bersifat sistematis. Artinya urut-urutan dalam mempelajari ilmu biologi itu sangat jelas dari yang sederhana ke yang kompleks dan sebaliknya. Juga biologi memiliki sifat verifikatif, artinya dapat dibuktikan. Bukan hanya sekedar
hoax ya kalau kata orang sekarang, atau sekedar gosip. Nah, dapat dibuktikan secara ilmiah. Dan biologi itu bersifat universal atau dikatakan dapat diterima secara umum. Ya, secara umum. Artinya misalnya dalam perkembangbiakan generatif itu selalu terjadi pembuahan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, baik di hewan, tumbuhan, maupun makhluk hidup lain seperti protista. Itu artinya berlaku secara umum. Dan kemudian biologi juga objektif. Artinya objektif adalah jujur apa adanya. Jujur apa adanya sesuai data. Sesuai data. Tidak boleh data dimanipulasi. Itu sifat dalam ilmu biologi. Dan analitis. Analitis artinya dianalisa. Dianalisa atau dikaji dengan khusus. Demikian adalah sifat ilmu biologi. Jadi bila dikatakan biologi tetapi tidak sesuai dengan sifat-sifat tersebut di bawah ini, maka tidak bisa dikatakan bahwa suatu ilmu itu merupakan ilmu pengetahuan, terutama dalam biologi yang menyangkut kehidupan. Selanjutnya kita akan bicara tentang objek kajian biologi. Seperti pernah dipelajari di SMP, objek kajian biologi itu dimulai dari bagian yang sangat terkecil. Bagian kehidupan yang sangat kecil disebutnya dengan sel. Kemudian sel yang sama bentuk dan fungsinya akan membentuk suatu jaringan. Beberapa jaringan dengan fungsi tertentu akan membentuk organ, dan organ-organ membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem organ. Misalnya sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem gerak, sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem perkembangbiakan, dan lain-lain. Nah, sistem organ ini akan membentuk suatu organisme atau individu. Beberapa individu dengan spesies yang sama akan membentuk populasi, sedangkan beberapa populasi di suatu tempat membentuk suatu komunitas, dan komunitas yang berhubungan timbal balik dengan lingkungan akan membentuk suatu ekosistem. Ekosistem dalam luasan yang besar disebutnya dengan bioma, misalnya bioma darat, bioma laut, dan sebagainya. Dan seluruh bioma di dunia beserta atmosfernya akan membentuk yang disebut dengan objek kajian terbesar, yaitu biosfer. Apa yang akan kita kaji berikutnya adalah manfaat biologi dalam kehidupan. Manfaat biologi dalam kehidupan mencakup manfaat di bidang kedokteran, penyakit, perkembangbiakan, semua fungsi anatomi, morfologi itu akan selalu ada dalam bidang kedokteran. Juga ada dalam bidang pertanian. Manfaat biologi berikutnya dalam bidang peternakan, dalam bidang kehutanan, industri, lingkungan, dan sebagainya. Karena kita sudah membahas banyak hal di depan, mari kita kaitkan semuanya dalam satu hal yang disebut dengan objek dan kajian biologi. Dalam hal ini kita akan membahas beberapa masalah, dan kita harus bisa menemukan masalah tersebut, objek kajiannya apa, dipelajari atau diselesaikan dengan cabang ilmu apa, dan ada dalam bidang apa.
Ini adalah salah satu contohnya. Misalnya, masalah penggunaan pestisida kimia mematikan hewan di Danau A. Maka objek kajiannya kita lihat bahwa objek kajiannya objeknya adalah hewan yang mati. Hewan berarti ada beberapa hewan. Maka objek kajiannya adalah komunitas. Sedangkan cabang ilmu yang digunakan karena hewan berarti berkait dengan zoologi, dan karena ini menyangkut penggunaan pestisida yang berada di satu lingkungan danau, maka kita lihat bahwa cabang ilmunya juga terkait pada cabang ilmu ekologi maupun cabang dan bidang yang kita pelajari adalah bidang lingkungan. Demikian anak-anak, nanti kita akan menemukan beberapa masalah dalam lingkungan maupun masalah biologi lainnya yang kita akan coba uraikan. Masalah ini objek kajiannya apa, cabang ilmunya apa, dan bidang yang terkait apa. Demikian pelajaran Ibu akhiri. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dalam mempelajari kehidupan. Tetap sehat, semangat, dan jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jaga pola hidup dengan menjaga pola makan, olahraga, dan istirahat yang cukup. Dan yang terpenting tetap beribadah dan bahagia. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.